lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin warzuqna ilmal yaqin. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana qulubana futuhal arifin waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang dengan karunia nikmatnya kita hadir di majelis ta'lim ini di Masjid Al-Falah Bukit Cimanggu, melaksanakan kewajiban kita thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di hari Sabtu 26 Juli 2025. Tadi satu Safar baru santai. Sekarang maghrib ini masuk 2 Safar. Jadi malam 1 Safarnya mulai dari malam Sabtu kemarin, karena hilalnya berhasil terlihat. Jadi Sabtu Wage hari ini 1 Safar dan malam ini 2 Safar. Muharramnya sudah selesai berarti, tapi masih banyak acara muharraman, santunan yatim masih banyak di berbagai tempat. Ya alhamdulillah. Dan nanti di Safar ini, ya Safar ini dianggapnya bulan sial katanya. Ya. Padahal tidak ada bulan sial dalam Islam. Ya semua baik-baik saja. Bulan kawinnya anjing dan kucing. Tapi anjing dan kucing mah enggak boleh kawin, Pak. Tiap hari dia mau kawin. Ya, jadi kita sudah di Safar, tidak terasa sekitar 207 hari lagi menuju Ramadan. 207 hari lagi. Lebarannya 237 hari lagi. Idul Adhanya 304 hari lagi. 207 hari lagi berarti kan kalau 7 hari ke depan, sekarang hari Ahad lah besok dihitungnya ya. Ahad itu kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu depan Bapak bikin status Pak, 200 hari lagi menuju Ramadan. Sabtu payun Pak Anwar bikin status. Ya nggak kerasa nanti ada 100 hari lagi menuju Ramadan, begitu terus. Ya kenapa kita menghitung supaya kita pengen ya Allah mudah-mudahan panjang umur tuh gitu ya. Pengen nyicipin lagi Ramadan ya. Walaupun ngomongnya pengen nyicipin pas nyampe Ramadan mah tidur Pak. Ya tapi paling tidak ingin gitu ya, pengen ketemu lagi terus kan, pengen terus ketemu ya, nanti sampai waktunya Allah selesaikan ya selesai saja sudah gitu. Baik, kita lanjut kajian kita, jadwal bagian Mukhtarul Ahadits. Kalau saya tidak salah terakhir sudah hadis selesai 323, sudah beres ya. Sekarang berarti hadis 324. Kalau di saya ini 326, yaitu inna fil jannati ghurafan. Itu ya Pak Dadang. 324 hadis 324. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama ta'am wa alanal kalam wa taba'as siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Rawahu Tirmidzi an Ali. Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam surga jannah Ghurafan, ada gurfah.
Ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ya, bentuk pluralnya dari ghurfah itu adalah ghuraf, kamar-kamar, Pak. Ya. Jadi ada kamar-kamar, ada room-room, ruangan-ruangan di surga itu, yang mana keistimewaan ruangan-ruangan yang disebutkan di hadis ini adalah yura zahiruha min batiniha, terlihat bagian luarnya dari dalamnya. Gitu. Bagian luarnya kelihatan dari dalam. Wa batinuha min zahiriha, dan bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Masya Allah. Berarti transparan. Itu rumahnya rumah yang indah Pak itu tadi. Itu mungkin terbuat dari kaca berlian atau apa semacam permata ya. Terlihat dari luar, dari dalam. Ya, kamar-kamar itu indah gitu. Kan kita kan kadang-kala kamar itu suka belum tahu dalamnya kayak gimana ya. Ini mah dari luar udah kelihatan, oh dalamnya indah banget. Dari dalam kelihatan keluar, di luar juga taman-tamannya indah surga gitu. Ya, kita kalau mau masuk kamar apa, mau nginep di acara apa, di acara di mana ada penginapan atau hotel, kadang-kala kan ngeliat dulu spek kamarnya. Oh enggak, atau anak kita mau ngekos, mau kuliah gitu ya, kita lihat dulu kamarnya gimana. Enggak jadi. Ini mah enggak, dilihat dari luar udah cakep, dari dalam sudah cakep. Kamar-kamar itu eksklusif. Nah, buat siapa kamar-kamar yang berbentuk seperti ini? Di sini kata Nabi, a'addahallahu ta'ala, Allah siapkan kamar-kamar tersebut bagi 4 orang nih. Ada 4 kelompok orang nih. Ya, ini hadisnya bukan hadis biasa nih. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, sahih hadisnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 4-4-nya. Kalaupun enggak, 1 aja Pak gitu minimal modelnya. Yaitu siapa? Liman at'amat to'am, bagi orang yang memberi makanan. 1. Orang yang bakal masuk kamar surga yang indah seperti tadi disebutkan itu adalah yang pertama orang yang at'amat to'am, memberi makan. Memberi makan itu berarti bersedekah makanan. Spiritnya banyak di Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Ma'un ya, yaitu wala yahuddu ala ta'amil miskin gitu ya. Nah, itu yaitu mereka orang-orang yang mendustakan agama, yaitu yang tidak mau mengajak orang lain memberi makan fakir miskin. Bayangkan, yang termasuk mendustakan agama ternyata bukan cuma nggak mau ngasih makan doang Pak. Kaya, mampu, punya harta lebih, nggak mau ngasih makan, itu mendustakan agama. Tapi ternyata tidak ngajak orang untuk memberi makan kepada fakir miskin, itu juga mendustakan agama. Bukan nggak ngasih makannya doang Pak, itu mah pelit lah. Ini nggak nyolek orang yang kaya. Ayo yang kaya-kaya, yuk kita berbagi sedekah, yuk makanan. Itu kita diem-diem aja. Ada tetangga kelaparan, ada anak yatim kelaparan, kita diem aja cuek, nggak ada inisiatif. Ngajak Pak, ayo makan, kita sini sedekah makanan. Nah kalau kita cicing wae, itu mendustakan agama. Nah ini spirit Al-Ma'un ini dipakai banget sama salah satu ormas besar di Indonesia, Muhammadiyah ya. Pakai banget mereka. Jadi luar biasa, dipakai banget. Muhammadiyah mau memakai apa? Dalilnya nggak terlalu banyak. Al-Ma'un aja sih. Menghidupkan surat Al-Ma'un. Itu memang orang-orang Muhammadiyah ini rajin juga sedekahnya ya. Saya ada banyak di tetangga-tetangga, ada beberapa yang memang aktivis Muhammadiyah, dia simpatisan juga warga Muhammadiyah. Itu suka ngasih makanan gitu, kadang mie Pak, mie ke saya itu spesial, mie yang Muhammadiyah itu Pak, yang apa, lezatmu, nggak tanggung-tanggung, 1 dus. Saya bilang alhamdulillah, dan dia bilang Ustaz harus nyobain yang itu. Masya Allah. Gitu ya. Jadi itu Muhammadiyah tuh bagus Pak ya, itu salah satu ormas
Ya, kalau dulu mungkin orang tua zaman dulu mah Muhammadiyah NU teh dibentur-benturkan ya. Kalau sekarang enggak ya. Karena sekarang enggak usah dibentur-benturkan lah. NU Persis Muhammadiyah nggak usah dibenturin, tapi yang ada kita baca jangan NU Persis Muhammadiyah, tapi NU Persis Muhammadiyah, gitu. Dan Muhammadiyah Persis NU, gitu. Saya jujur aja saya warga NU Pak, tapi untuk pemikiran saya sangat setuju dan sependapat dengan warga Muhammadiyah, dan Persis yang begitu dengan inovasi-inovasinya juga. Ya bersahabat aja lah, biasa-biasa aja, nggak usah terlalu. Ya, jadi jangan NU Persis Muhammadiyah, tapi NU Persis Muhammadiyah, gitu. Muhammadiyah Persis NU, gitu. Ya, jadi buktinya apa ya, orang-orang Muhammadiyah banyak sekarang yang sudah kunut Pak, ya, gitu. Orang NU banyak yang nggak kunut karena kesiangan subuhnya. Ya, gitu. Jadi yang penting spiritnya itu. Kalau NU mungkin dengan tradisi keilmuan salafiyahnya santrinya. Ya, kalau Persis itu dengan semangat untuk membenarkan sesuatu yang dianggapnya tidak sesuai sunnah. Kalau Muhammadiyah dengan sosialnya itu. Nah itu. Nah ini amat to'amnya, ayo kita berbagi makanan. Nah itu tadi Jumat Barokah. Ada nggak di sini Jumat Barokah? Ada. Ya, hidupin Pak, ajak, ayo siapa yang mau sedekah makanan. Saya kalau di sini kan kalau khutbah Jumat tuh saya di wilayah Bukit Cimanggus, seringnya di Mekah, di Masjid Mekah itu, ya dijadwalkan di situ. Nah itu balik-balik mah ayah apa nasi padang hiji mah. Gitu, cek saya nasi padang luar biasa nih. Kadang juga di masjid mana gitu ya suka makanannya cukup mewah juga. Nah, terlepas dari apapun, yang penting ada semangat untuk memberi makan. Bersedekah makanan itu yang paling utama. Kenapa? Karena dia puguh Pak. Kalau makanan itu pasti termakan, terpakai dan langsung digunakan untuk ibadah, gitu ya. Kalau duit ada peluang belum tentu dipakai buat makan. Ya, bisa beli rokok, beli pulsa, dipakai judi, ya dia malah dapat sodako mukanya memelas pas dapat mah, main judi dia Pak, slot, taruhan sabung ayam dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau makan mau nggak mau kudu dimakan sama dia. Paling nggak beras aja, Bapak sedekah beras udah pasti itu kemakan. Makanya kalau ada tukang minta-minta yang datang kepada kita mintanya makanan atau beras, percayalah Pak, itu benar-benar butuh dia Pak. Yakin. Nggak mungkin dia datang minta beras Pak, minta beras untuk, nggak mungkin, pasti buat makan. Tapi kalau dia minta duit, nah ada peluang-peluang gitu ya. Apalagi kita nggak kenal ini, minta sumbangan, bapak-bapak datang gitu ya, bawa-bawa proposal. Pak, ini bapak dari mana? Saya dari Yayasan Yatim Piatu ini. Oh, coba lihat proposalnya. Oh, tanda tangannya gue tahun 1993. Oh, tunggu sejarah. Ya kita, ya Allah, bukannya nggak mau ngebantu, tapi Bapak benar ini ada, ininya ya ada Pak di sini. Jauh amat Pak dari Bekasi ke sini Pak. Emang Bekasi nggak ada orang baiknya, nggak ada orang kayanya, nggak ada orang yang mau sodakohnya. Ini Pak, saya pengen ke sini ya udah. Ya kita kasih seininya. Artinya ya, memberi makan itu kalau pakai duit kasihnya ada peluang dipakai benar atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau makan pasti Pak lapar. Hanya dengan sedekah makanan itu bermanfaat banget. Mungkin buat kita yang udah, mohon maaf, alhamdulillah lah gitu ya, kondisi kita makan ada di rumah, ada nasi. Tapi buat, mohon maaf, seperti ojek online Pak ya, yang dia ngarepin banget tuh Pak, kalau ada masjid-masjid yang bisa ngasih makanan gitu ya, ngarepin. Salah satunya ada program namanya Balai Saji Pak. Balai Saji itu dipakai di beberapa masjid di Kota Bogor. Yang saya tahu persis itu di dekat-dekat sini ada di bukan di Bukit Manggu, di Taman Cimanggu, yaitu Masjid Al-Hikmah. Taman Cimanggu itu yang ada bakso sesepan, bakso Pak Min, Taman Cimanggu Perikanan. Itu tiap hari makan siang.
Kebetulan saya ngisi juga di situ tiap hari Ahad, 2 Ahad sekali. Dan didosok, digesak-gesak, suruh jadi pembina cenah. Pembina ya, orang tengah bangun orang tidak jadi pembina gitu. Ya tapi ya kerja di situ bagus, ada makan siang tiap hari. Makanannya bukan ecek-ecek lagi, nasi, soto, ayam, perkedel, minumnya es melon. Ya Allah, saya bilang. Nah itu ada duitnya bukan dari DKM aja, tapi ada dari sumbangan-sumbangan dan memberdayakan UMKM setempat. Gitu. Jadi UMKM setempat tuh dijadikan catering gitu. Hari ini bagian nasi padang yang nyiapin, warung padang. Nanti hari berikutnya bagian soto yang nyiapin makanannya. Hari berikutnya bagian warung Tegal yang nyiapin gitu, Pak. Nanti tiap hari tuh ada aja. Itu benar tuh. Ya. Balai saji manfaat. Ya mungkin buat kayak yang tadi yang mampu mah nggak terlalu, ya dia bisa pulang makan di rumah. Tapi buat yang kayak ojek online, yang istilahnya dia penghasilan, ya Allah, ini saya buat di rumah ini duit nih, anak-anak buat sekolah jajan, buat makan istri di rumah, beli beras. Saya kalau harus jajan di jalanan, habis terbuang rumah. Ada bantuan tadi, makanan tadi gratis. Seneng banget Pak. Itu didoain pasti loh Pak. Pasti didoain Pak oleh perut orang yang kenyang itu tadi. Ya Allah, berkahkanlah para donatur ini, ya Allah. Ya Allah, itu nyampe ke langit Pak doanya itu Pak. Coba itu kalau kita kembangkan, ya, memberi makan orang-orang fakir miskin atau siapa saja, berbagi makanan. Ya setidaknya kita juga kalau bikin makanan di rumah bagi tetangga, ya kan Nabi kan bilang kalau kamu bikin masakan sayur, perbanyaklah kuahnya bagi tetangga. Itu minimal cai-caina tuh Pak, ya, tetangganya. Bukurna eueuh, caina hungkul. Ya minimal bagi tetangga. Itu supaya tadi mencicipi. Apalagi tetangga kita tadi yang yatim piatu, ibunya ya udah tua, neneknya dia tinggal sama neneknya. Udah gitu nggak punya kakeknya, udah pada meninggal, bapaknya, ibunya nggak tahu kemana, ya dia cuma sama neneknya di rumah. Ya Allah, kasihan tuh anak, ya ngandelin cuma dari pengasihan orang. Wajib Pak itu dinafkahi itu oleh keluarga, oleh orang-orang kaya di daerah itu. Amat to'an. Ayo spiritnya ini jangan cuma bagi kita ngeluarin makanan, tapi ngajak itu tadi di Al-Maun itu ancamannya diem. Kita nggak ngasih aja itu udah dosa. Ternyata diem nggak ngajak orang untuk ngasih pun dosa Pak. Makanya saya ngomong gini tujuannya untuk menghimbau semua, minimal mengimbau. Bapak juga mengimbau lagi, ajak semua orang untuk bersedekah, bikin program yang bagus lah, yang tapi tidak membebani juga ya, artinya yang sekiranya memang mampu dilakukan. Artinya juga warga dihimbau, jangan memaksakan pakai kas masjid Pak, kalau memang nggak ada mah. Tapi coba diimbau gitu. Ayo warga siapa yang mau berinvestasi untuk Jumat Barokah, nanti kan pasti ada. Biasa kalau digelar begitu ada, ya. Amat to'am ini, itu ganjarannya tadi dapat kamar yang luar dalam kelihatan. Terus siapa lagi orang yang bakal dapat kamar surga seperti ini? Yang kedua kata Nabi, wa alanal kalam, yaitu orang yang melembutkan tutur kata kalau bicara. Ya ini suara tulang kita kekerbekannya, ininya kayak kegeser dikit langsung gitu. Jadi melembutkan kalam itu ucapan, kalau ngomong itu yang baik-baik. Ya gunakan diksi itu pilihan kata yang tepat ya, yang sekiranya buat daerah itu tidak dianggap tercela. Jangankan pakai bahasa daerah lain Pak ya, bahasa daerah setempat aja kadang beda-beda. Di Jawa Barat ini Sunda macam-macam. Ada Sunda dulu ketika Banten masih bagian Sunda ya, Sunda Banten tuh beda bahasanya. Sunda Bogoran, Bogor ini beda Sundanya. Sunda Pakuan ini. Kemudian ada Sunda Priangan itu daerah-daerah Bandung ya. Ada Sunda Galuh itu daerah-daerah selatan, Garut, Tasik, Ciamis.
Itu ngomongnya lemes banget Pak. Ya. Nah Sunda Cianjur itu masuknya Sunda Bogor juga dia sebenarnya. Cuman dia udah masuk ke Priangan sedikit. Jadi ngomongnya itu antara dahar, tuang, nedak, nyatu, jajablom. Itu beda Pak. Ngelepok ya. Gitu. Itu beda itu. Ya. Nah itu segitu bahasa itu bahasa ya. Tapi ketika kita coba ngomong nyatu dengan orang-orang Bandung, dengan orang-orang Tasik itu dianggap tercela. Tapi ngomong nyatu dengan orang-orang Banten aman-aman aja. Gitu. Ngomong sia, dia, kalau di Banten tuh sia jadi dia. Ya itu biasa. Gitu. Tapi coba sia ngomongnya di orang-orang Tasik, orang-orang Garut itu udah jelek. Gitu. Ya, tapi memang ya itulah bahasa. Itu segitu baru satu wilayah seperti di Jawa Barat. Belum jika antar bahasa. Tapi bukan berarti yang namanya suara lembut ini harus lemah lembut, tergantung juga logat. Orang Batak, mohon maaf ya, kalau Batak itu kan cenderung tinggi ya nadanya ya. Bukan kasar. Dia tuh memang logatnya begitu. Ya. Jadi agak tinggi. Jangan dikira mungkin orang Sunda atau orang mana yang baru kenal. Nah, ini. Matiin aja ya ini. Terus saya pegang aja nggak apa-apa itu. Kerbekan. Coba. Cek ya. Mungkin bagi orang-orang yang baru kenal seperti ya belum baru kenal tata cara bahasanya orang-orang Batak dia akan merasa tersinggung ya. Tapi kalau sudah enggak aman, apalagi sudah blasteran, blasteran Sunda dan Batak. Bapaknya Batak, anak ibunya Sunda. Ya, anaknya tetap dipanggil si Butet, gitu ya. Nah, ketika ada yang pengen menikahi si Butet, pakai lagu gitu, cenah ngarana Butet, bapana Batak marga Sihotang. Indungna urang Sumedang, indungna urang Sumedang. Cenah ngarana Butet, kalahiranna di Kota Kembang, imahna di Padalarang, imahna di Padalarang. Butet omat dagoan akang isukan arek nganjang sonokna kabina-bina, sonokna kabina-bina. Pakai lagunya lagu Batak ya. Nah itu kalau belasaran gitu udah saling memaklumi aman. Cuma kadang kan orang Batak tuh tinggi, kita kira marah Pak. Enggak, emang begitu. Termasuk orang Arab. Orang Arab coba, Bapak yang pernah haji dan umrah deh. Kalau lagi di Masjidil Haram kan, apalagi musim haji. Kalau musim haji paling ketat. Haji. Itu tuh bukan marah Pak, bukan. Emang ngomongnya begitu. Gitu, emang cowong mulut nah. Oh itu kita yang bagi kita yang ini mah tersinggung Pak. Kok begitu sih orang Arab? Ya, katanya dekat sama Rasulullah, tapi kok begitu? Nah, itu emang begitu logatnya. Ya, jadi dalam hal ini logat itu nggak bisa disalahkan. Nah, yang dimaksud alanal kalam itu diksinya pilih yang tepat, pilihan katanya, terus juga mungkin ya tadi menyesuaikan lah. Ya kita juga kalau memang kita tadi memaklumi kondisi orang itu ya kita jangan sampai tersinggung. Ya. Tapi yang nggak boleh itu kan ketika biasanya dia ngomongnya lembut, tapi begitu emosi tinggi dengan seluruh kebun binatang dia absen. Nah itu yang maksudnya Pak. Alanal kalam tuh harus begitu, menjaga tutur kata. Semarah-marahnya jangan aja gitu, mencela. Semarah-marahnya jangan aja menghina. Apalagi yang dihina tuh orang yang terdekat sama kita. Mohon maaf kalau sudah tersinggung, kadang-kadang dengan istri itu suka mencela. Ya. Sama istrinya juga mencela. Manggil suaminya coba. Areka mana rorombeheun cenah gitu manggil suaminya. Kata si, "Hai areka dia bawa hangser." Jadi udah saling mencela. Itu enggak bagus. Dasar aki-aki. Karena ketika suaminya udah rada budek ngomongnya, terus ketika dia dinyuruh gini, si istrinya kesel, dasar bolot gitu. Nah itu ya. Itu yang dimaksud alanal kalam tuh lembut bicara.
Dan pastikan lidahnya itu di belakang akalnya. Itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, ya, lisan orang yang berakal itu lisanul aqili waro aklihi. Lisan orang yang berakal itu di belakang akalnya. Jadi artinya mikir dulu sebelum ngomong. Mikir dulu. Gitu. Ya, sementara lisanul jahili amama aklihi katanya. Sementara lisan orang bodoh itu di depan akalnya. Berarti kadang tanpa mikir langsung jeplak. Dan pede lagi ngomongnya, Pak. Punten we nya, saya mau ngomongnya begini nih. Blak-blakan. Punten we. Harap maklum we nya, saya malah mau nyarekan maki di depan umum. Kok kita minta memaklumi ke dosa sih gitu ya. Memarahi depan umum itu nggak boleh loh, Pak. Kalau mau marah menyampaikan empat mata, jangan di depan umum. Gitu. Punten we nya, saya mau kalau ngomong belak-belakan gini nih, biar tahu aja semuanya. Wih, pede amat. Ya, merasa diri paling benar. Nggak boleh kayak gitu. Kita harus memaklumi perbuatan dosa tuh kalau kayak gitu. Ya. Jadi alanal kalam tuh lembut, tutur kata dijaga, mulutnya tidak mudah ngomel. Kemudian wataba'asyam, yang berikutnya adalah ciri atau orang yang akan masuk ke dalam ruangan surga yang indah tersebut, orang yang taba'asyam, berturut-turut puasa, terus menerus puasa. Ustaz, bukannya nggak boleh terus menerus puasa? Maksudnya orang ini nggak putus puasanya dawam. Bukan berarti harus tiap hari puasa, bukan. Misalnya Senin Kemis nggak batal, Pak, gitu. Atau Ayyamul Bid, tiap bulan Ayyamul Bid. Yang keren lagi apa? Puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Ya Allah, kebetulan hari puasanya pas berbarengan Ahad, pas lagi ada hajatan tetap puasa misalnya. Keren Pak itu. Ya. Nah, itu akan mendapatkan hal tersebut. Taba'asyam. Bukan berarti puasanya nggak pernah berhenti, nggak. Kalau puasa terus-terus namanya puasa wisol, nggak boleh juga. Ya, yang nggak boleh itu puasa terus-menerus. Ya, kalau yang paling maksimal cuma puasa Nabi Daud. Tapi puasa Nabi Daud itu challenge, Pak, tantangan. Kalau sudah nyoba jangan berhenti seumur-umur. Ya. Jangan cuma puasa Nabi Daud sabulanan ya. Seterusnya, Pak, kalau puasa Nabi Daud. Kalau nggak kuat udah aja puasa Senin Kemis. Senin Kemis berat juga, ya udah hari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid juga berat juga. Karena berbarengan dengan hari Sabtu dan Ahad nih. Jumat, Sabtu, Ahad, Jumat barokah, Sabtu ada hajatan, Ahad ada arisan. Udah deh. Susah gitu ya. Alasan melulu kayak begitu. Ya, tapi sekali lagi coba aja. Kalaupun Bapak misalnya, Ustaz, saya niat Senin Kemis, Senin ini saya puasa, tiba-tiba Kemis nggak apa-apa. Yang penting Bapak sudah berupaya. Ulah ente teuing. Emang Senin itu kan tantangannya apa? Hari pertama kerja, capek, ya macet, emosi baru masih meningkat tuh kalau hari pertama. Kalau Kemis sudah rada adem sebenarnya gitu, enak puasa. Tapi justru kalau kita puasa di Senin itu meningkatkan produktivitas kita sehingga kita bisa mengendalikan emosi. Kalau Kemis untuk persiapan, ya, mengistirahatkan diri kita kerja 1 minggu. Nah, itu silahkanlah mau pilih yang mana untuk puasa sunnah itu. Yang jelas jangan sampai kita berpuasa, jangan sampai kita tidak ada puasa sunnahnya. Nanti kan sekarang Muharram udah habis, so far nih nggak ada puasa sunnah, Pak. So far nggak ada. Ada ketemu lagi, ya paling itu tadi Senin Kemis Ayyamul Bid. Ya. Bulan Maulud juga nggak ada puasa sunnah khusus Maulid, nggak ada. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir tuh nggak ada tuh. So far Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir 5 bulanan nggak ada. Ketemu Rajab nanti. Rajab baru ada anjuran puasa haram, karena kan Rajab masuk bulan haram. Sya'ban juga sama, ada anjuran puasa Sya'ban. Ramadan jelas wajib. Syawal ada puasa Syawal. Gitu. Dzulqa'dah masuk bulan haram lagi, puasa lagi.
Dzulhijjah, puasa haram lagi, gitu ya. Muharram apalagi. Jadi yang agak kosong nih justru ini Safar nih. Nah ini Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Ya itu 5 bulanan tuh. Ya kita agak bebas. Ya meskipun kalau kita mau melawan kebebasan itu dengan berpuasa Senin Kemis itu bagus. Taba'as siyam. Nah yang keempat Pak, orang yang akan mendapatkan kamar surga yang terlihat luar dalamnya itu, yaitu wasalla bilail wan nasuniyam, orang yang sholat di malam hari sementara orang-orang sedang niam. Niam teh apa? Niam teh jamak dari naum, apa? Tidur. Bapak sholat malam, orang-orang sedang tidur. Kalimat niam ini ada di dalam salawat tarhim ya, pernah saya bahas dulu waktu Isra Mi'raj ya. Berapa kali saya tuh ngebahas Isra Mi'raj di dia, bosan-bosan apanya gitu. Jadi ternyata pengajian Isra Mi'raj itu katanya rata-rata ceramahnya kemana-mana Pak ya. Tapi kalau yang justru dicari jemaah itu menceritakan Isra Mi'raj itu sendiri. Itu justru yang dicari zaman sekarang. Dulu orang-orang tua dulu kalau ngebahas tuh Isra Mi'raj tuh begini. Terus setelah itu kan jadi ceramah tabligh akbar Isra Mi'raj kemana-mana ceritanya. Nah, cerita Isra Mi'raj itu suka kurang dapat. Nah justru yang dipengenin orang-orang itu yang kalau yang mereka inginkan tuh jadi cerita kronologinya Isra Mi'raj apa yang Nabi lihat. Nah dalam salawat tarhim itu kan ada dia cerita Isra Mi'raj. Ada kalimat itu. Ada kalimat wan nasuniyam apa? Pas kalimat itu yang awalnya itu ya man asra bikal muhaiminu lailan niltama niltawal anamu niyam. Nah, itu ya. Orang-orang sedang tidur, Nabi berangkat Isra Mi'raj, orang-orang lagi tidur. Nah kita nggak bisa ngikutin Nabi Isra Mi'raj, nggak ada yang bisa. Kita caranya gimana Isra Mi'rajnya? Sholat malam. Itu Isra Mi'raj kita Pak. Yaitu sholat malam pas orang-orang sedang tidur. Atau Ustaz kalau semua tahu ilmunya berarti nggak ada yang tidur atau nanti ya. Maksudnya adalah gini Pak, ya kan pastinya nggak semua akan bangun. Jadi dan kalau bisa kita itu bangun, setelah bangun sholat, setelah sholat tidur lagi. Itu yang bagus begitu. Jadi tidur dulu, bangun, tidur lagi. Ya, baru subuh. Gitu. Supaya kita nggak keciri bahwa tadi malam kita habis tahajud. Tentu orang kan pada di rumah pada bilang, papa kok baru bangun? Nah, padahal tadi malam habis muter tasbih Pak. Karena akhir bulan. Ya. Jadi muter tasbih. Artinya tadi malam dia udah tahajud. Cuma nggak ada yang tahu. Kebangun misalnya jam berapa, 1:30, jam 1, jam 1:30, kacai air, pipis, sekalian deh wudhu 1:30 tuh. Langsung bapak tahajud, gak banyak, cuma 4 rakaat tahajud, 2 salam, terus witir 3, udah doa, tidur, gitu Pak. Itu yang dimaksud Pak. Nah, kalaupun nggak sanggup gitu ya boleh di ujung-ujung nggak apa-apa, sama aja. Sekarang azan jam berapa? Subuh 4:30 ya? 4:30 lewat kan? Nah, mungkin jam 5 kurang ya. Nah itu bapak jam 4:30 kebangun juga sholat masih keburu gitu. Cuman kan kaciri dirinya mah. Orang udah sibuk di air itu. Apalagi masuk sekolah sekarang udah pagi banget gara-gara bapak aing. Gara-gara KDM tak. 6:30 Pak sekarang masuk sekolah. Ya. 6:30. Jadi anak-anak jam 4:30 udah pada bak pikpok di kamar mandi kan, ketahuan ayah lagi tahajud tuh gitu, udah tekaci Pak gitu. Kalau ngelihat gitu tuh bukan ya tetap dapat tahajud, cuman artinya bahasa tidurnya orang udah nggak ada berarti. Nah yang enak tadi sekitaran jam 2, jam 3 lah masih bisa deh jam 3. Terus kalau bisa tidur lagi kita sebentar. Cuman kita mah kalau tidur deh bisa jadi bablas ya. Gitu.
Ya silahkan lah, itu kita atur sedemikian rupa, tapi memang kalau bisa pas orang-orang tidur. Ya, kalaupun misalnya Ustaz, berarti kita nggak usah bangunin istri, atau bangunin Pak untuk ngajak tahajud bareng, itu keren itu. Ya bangunin, mah, enggak mau, capek mandinya. Ih bukan pengen itu, cek saya laki nanti. GR wae suka diajakin begituan kali. Salat, tahajud gitu. Habis tahajud baru. Ini mau GR wae dibangunin, mah. Ih capek aku nang gitu. Mandinya ribet, bukan itu, salat tahajud. Ajakin Pak. Ya. Duaan tahajud, Masya Allah. Saling ngedoain satu sama lain, ya. Karena kan dibalik kesuksesan suami terdapat doa seorang istri. Segitu baru seorang Pak. Itu baru seorang istrinya. Coba ngomong gitu di depan istri ya Pak. Mama doain papa tuh. Kenapa emang? Dibalik kesuksesan suami terdapat doa seorang istri. Oh iya Pak. Segitu baru seorang mah. Oh, siap. Jadi bangun malam tahajud pas orang tidur. Pak, tahajud itu sebenarnya bukan minta banyak, ya minta boleh, tapi sebenarnya lebih kepada curhat Pak tahajud teh. Kalau minta mah sholat hajat Pak namanya. Kalau tahajud itu lebih kepada curhat. Ceritain apa yang Bapak hadapin hari ini. Apa yang tadi kemarin sebelum tidur Bapak hadapin sampai tidur tuh apa? Ya Allah, saya di kantor ketemu orang begini, ketemu klien begini, ketemu masalah keluarga saya begini, ya Allah, ayah saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, istri saya, anak saya begini, ya Allah, gimana ya Allah, tolong ya Allah, bantulah saya dalam menghadapi ini. Begitu. Curhatin Pak, ceritain kronologinya. Meskipun Allah Maha tahu, tapi Allah tuh nungguin kita curhat kayak gitu Pak. Di sepertiga malam terakhir itu. Nah, jadi jangan langsung hanya minta melulu, ya nggak apa-apa minta juga, tapi ceritain dulu. Dia mau langsung doa, Allahumma ya Rabbal Kudus, ajib lana bil fulus. Iya fulus tahajud permintaan. Ceritain dulu kenapa pengen minta fulus. Ya Allah, saya punya utangnya makin besar. Ya makanya sekarang ya suku bunganya naik misalnya begini. Ceritain, gitu. Nggak apa-apa, Allah senang Pak. Allah senang ya kayak gitu. Nah itu tahajud pas orang-orang lagi tidur. Kalau bisa makanya punya ruangan khusus Pak di rumah ya, musola. Ustaz kalau tahajudnya di masjid boleh, tapi lebih afdol di rumah kalau tahajud mah. Ya punya ruangan khusus, apa punya musola, punya apa itu ruangan khusus ya. Ya kalau apalagi udah balik modal mah enak Pak. Tahu balik modal Pak Haji Anwar? Ya tinggal aki-aki ini duaan balik modal itu. Anak 8, kalau luar semua kan dari rumah Pak, balik modal 2 eta ya. Ya udah gitu enak, punya kamar banyak, bisa tahajud gantian di setiap kamar itu. Atau kalau memang anak semua tinggal di situ, paling enggak ada musola khusus. Enggak ada Ustaz, ruang tamu banyak motor parkir di dalam. Ya udah ruang TV anak pada jeblak tidur di situ. Ya udah ruang dapur nggak mungkin, banyak tikus. Nah, jadi carilah tempat yang nyaman, samping kasur kamar aja. Gitu. Sempit ya, sebisa-bisanya sedapatnya di situ. Ya, dan suaranya lirih aja doanya. Jangan pas sholat di samping kamar teh, ya Allah beri hidayah istriku ya Allah, sedang itu istrinya nanti marah. Ya itu Pak, ini hadis luar biasa. Satu hadis ini istimewa banget. Kita akan dapat ganjaran pahala luar dalam surga, kamar di surga ya. Luar dalam terlihat kalau melakukan 4 hal itu. Memberi makan, kemudian melembutkan pembicaraan, berturut-turut berpuasa, dan sholat malam sementara orang sedang tertidur. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Sampai di sini, insya Allah hadis berikutnya nanti masih tentang surga nih. Di surga ada apa lagi nanti dibahas di pertemuan akan datang. Tandain Pak ya. Karena sudah adzan, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.